Alhamdulillah, pada pagi hari ini atas seizin Allah kita bisa bersua lagi di majelis yang mulia di bulan yang mulia pula ini. Kali ini kita akan menjelajahi dunia arsitektur dinasti Fatimiyah yang menakjubkan. Kita akan mempelajari ciri khas dan karakteristik arsitektur Fatimiyah, mengidentifikasi elemen-elemen uniknya, dan menganalisis pengaruh budaya lain pada arsitekturnya. Yuk sama-sama, mengumpulkan niat belajar dengan mengharap mencari keridhaan Allah. Dinasti Fatimiyah, 909-1171 membangun peradaban dan kekhalifahan maju dengan arsitektur yang unik. Gaya mereka memadukan unsur Abbasiyah, Bizantium, Mesir kuno, Koptik, dan Afrika Utara, menghasilkan elemen khas seperti lengkung kubah dan kolom Korintus. Bangunan Fatimiyah terkenal denah hypostyle, penggunaan kolom-kolom besar, dan istana-istana megah, meski banyak yang sudah hancur. Arsitektur Fatimiyah berpengaruh besar pada masjid-masjid di wilayah kekuasaannya dan perkembangan arsitektur Islam secara keseluruhan. Mempelajari arsitektur Fatimiyah membantu kita memahami sejarah Islam dan perkembangan arsitektur. Keindahan dan keunikannya menginspirasi generasi mendatang. Dinasti Fatimiyah menorehkan sejarah dengan arsitektur Islam yang memukau. Perpaduan seni rupa Islamik, elemen Arab, dan Romawi menghasilkan bangunan-bangunan indah dengan dekorasi geometris dan klasik yang unik. Para arsitek Fatimiyah menunjukkan kepiawaian mereka dalam merancang bangunan. Bentuk dan proporsi simetri menghadirkan keanggunan dan estetika tinggi. Setiap detail arsitektur syarat dengan makna spiritual, mencerminkan kedalaman seni Islam. Karya arsitektur Fatimiyah menjadi inspirasi bagi banyak istana, masjid, dan monumen Islam di seluruh dunia. Ketinggian menara, kubah, dan hiasan dinding menjadi ciri khas yang menandai kejayaan arsitektur Islam pada masa itu. Pada awalnya, dinasti Fatimiyah merentang kekuasaannya di sebagian besar wilayah Afrika Utara, termasuk Tunisia dan Libya. Kemudian, kekuasaan mereka berkembang pesat hingga mencapai puncak kejayaan di mana mereka menguasai wilayah yang luas seperti Mesir, Palestina, Suriah, Sisilia, dan Yaman, yang meliputi wilayah Laut Merah dan Mediterania Selatan. Periode kejayaan ini menandai masa di mana kekuasaan dan pengaruh Fatimiyah sangat dominan di wilayah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan Fatimiyah mulai terpecah dan fokus kekuasaannya berkurang. Mereka mulai memusatkan perhatian terutama di Mesir dan kembali ke wilayah asal mereka di Afrika Utara. Meskipun demikian, warisan mereka tetap terasa kuat dalam sejarah perkembangan politik dan budaya di wilayah tersebut, menandakan era kejayaan dan penyebaran pengaruh Fatimiyah yang luas. Arsitektur Fatimiyah memang menjadi cerminan yang menakjubkan dari keberagaman budaya dan sejarah di wilayah kekuasaan mereka. Perpaduan gaya Abbasiyah, Bizantium, Mesir kuno, Koptik, dan Afrika Utara menciptakan sebuah harmoni unik yang mencerminkan interaksi antar budaya yang kaya. Berikut adalah beberapa ciri khas arsitektur mereka. Salah satu elemen yang mencirikan arsitektur Fatimiyah adalah penggunaan lengkungan kubah atau squinch arch. Lengkungan ini, berbentuk segitiga melengkung, ditempatkan di keempat sudut ruang bujur sangkar untuk memungkinkan transisi yang halus dari denah ruang bawah ke denah lingkaran kubah di atasnya. Fungsinya sangat vital, karena mengizinkan kubah untuk mendapatkan dukungan yang merata dari struktur di bawahnya, memastikan kestabilan dan kekokohan bangunan. Penggunaan lengkungan squinch ini melimpah dalam arsitektur Fatimiyah, terutama pada bangunan-bangunan penting seperti masjid dan istana. Sebagai contoh, dapat kita lihat di beberapa bangunan yang ikonik seperti Masjid Al-Azhar, Masjid Al-Hakim, dan Istana Al-Aziz di Kairo, Mesir. Penggunaan yang cermat dan keterampilan teknis dalam menerapkan lengkungan squinch ini menambahkan sentuhan khas dan memukau pada arsitektur Fatimiyah, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan seni bangunan mereka. Ciri khas yang kedua, kubah sudut atau pendentif dome, salah satu pencapaian terkemuka dalam arsitektur Fatimiyah, menghadirkan solusi struktural yang memukau untuk mentransisi dari ruang bujur sangkar ke kubah lingkaran di atasnya. Terdiri dari 4 segitiga lengkung yang bertemu di puncak kubah, pendentif ini membentuk fondasi yang kokoh untuk kubah, memastikan distribusi beban yang merata dan stabilitas struktural yang tinggi. Dengan bentuknya yang elegan, kubah sudut menciptakan aliran visual yang mulus, mengubah ruang bujur sangkar menjadi ruang lingkaran tanpa cacat. Penggunaannya yang melimpah dalam arsitektur Fatimiyah, terutama pada bangunan-bangunan penting seperti Masjid Al-Azhar,
Masjid Al-Hakim, dan Istana Al-Aziz di Kairo, Mesir, menunjukkan kecakapan teknis dan keindahan desain yang tak tertandingi. Tidak hanya memberikan keuntungan struktural dengan memungkinkan pembangunan kubah yang lebih besar dan lebih tinggi, kubah sudut juga menciptakan tampilan estetis yang unik, menjadikannya salah satu ciri khas yang memukau dari arsitektur Fatimiyah yang kaya akan inovasi dan keindahan. Ciri khas yang ketiga, dalam arsitektur Fatimiyah, kehadiran kolom dengan kapit atau kepala Korintus melambangkan keajaiban yang memukau. Mengusung kekayaan sejarah dari budaya Yunani kuno, kepala Korintus telah menjadi simbol kemegahan, kemewahan, dan kekuatan. Fatimiyah dengan gemilang mewarisi keindahan ini dari arsitektur Bizantium, menyatukan elemen klasik dengan keunikan estetika mereka sendiri. Penggunaan kolom dengan kepala Korintus merajut pesona mereka di sepanjang masjid, istana, dan bangunan publik lainnya, terutama terlihat dalam keindahan ikonik Masjid Al-Azhar, Masjid Al-Hakim, dan Istana Al-Aziz di Kairo, Mesir. Di samping memberikan kesan megah dan monumental pada bangunan, kolom ini juga menandakan pengaruh budaya Yunani dan Bizantium yang mendalam dalam keajaiban arsitektur Fatimiyah, menciptakan bukti visual yang luar biasa tentang keragaman dan kekayaan intelektual di balik pencapaian gemilang dinasti Fatimiyah, serta membedakannya secara mencolok dari arsitektur Islam lainnya. Masjid Al-Azhar di Kairo, Mesir, adalah sebuah masterpiece arsitektur yang menggabungkan keindahan dan keagungan dalam sejarahnya yang berkilau. Didirikan pada tahun 970 Masehi oleh Khalifah Fatimiyah keempat, Al-Mu'islid Dinaullah, awalnya menjadi tempat ibadah Syiah sebelum kemudian diubah menjadi Masjid Sunni setelah kedatangan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1171, yang menandai awal dari peran pentingnya sebagai pusat pendidikan Islam. Dalam perjalanannya, masjid ini mengalami serangkaian perluasan dan renovasi, menunjukkan perpaduan yang mengesankan antara gaya arsitektur Fatimiyah dan Mamluk. Keindahan arsitekturalnya memukau dengan fasad megah yang dihiasi dengan ukiran dan kaligrafi rumit, serta 3 menara menjulang tinggi yang mencapai ketinggian 42 meter. Halaman luasnya memperlihatkan keanggunan melalui air mancur tengahnya dan arkat kolom-kolom marmer yang membingkainya dengan gemerlap. Di dalam, ruang sholatnya menampilkan dekorasi mosaik dan kaligrafi yang memikat, sementara mihrabnya yang terbuat dari marmer dan mimbar kayunya yang dihiasi dengan ukiran dan inlay memberikan sentuhan yang begitu indah dan khas. Masjid Al-Azhar tidak hanya menjadi simbol keagungan arsitektural, tetapi juga warisan budaya yang memancarkan cahaya ilmu dan spiritualitas bagi generasi-generasi Muslim yang akan datang. Masjid Al-Hakim, juga dikenal sebagai Al-Anwar yang bermakna, yang diterangi, adalah salah satu keajaiban arsitektur yang megah di Kairo, Mesir. Dimulai pada tahun 990 Masehi oleh Khalifah Al-Aziz Billah dari dinasti Fatimiyah, pembangunannya baru selesai pada tahun 1013 Masehi di bawah kepemimpinan putranya, Khalifah Al-Hakim bi Amrullah, yang memberikan nama sesuai dengan namanya sendiri. Memukau dengan perpaduan gaya artistik yang unik, masjid ini menampilkan denah persegi panjang dengan halaman tengah luas, dikelilingi oleh arkat tiang-tiang besar yang menawan. Terbuat dari batu bata diplester dengan sentuhan dekoratif batu kapur, masjid ini memancarkan keindahan tak terlupakan. Meskipun ornamen di bagian eksteriornya minim, aula sholatnya diyakini memiliki hiasan marmer dan mosaik yang memikat. Ditambah dengan menara yang ditambahkan oleh Khalifah Al-Hakim pada tahun 1010 Masehi, masjid ini semakin menambah pesona dan keunikan arsitekturalnya. Melalui serangkaian renovasi dan restorasi selama berabad-abad, termasuk proyek renovasi terbaru yang selesai pada tahun 2023 yang lalu, Masjid Al-Hakim terus bersinar sebagai bagian tak terpisahkan dari warisan kota Kairo. Arsitektur Fatimiyah mempesona dengan keindahan dan kekayaan dekorasi serta karya seninya yang rumit. Elemen-elemen ini tidak hanya mencerminkan kemakmuran budaya, tetapi juga menyiratkan pengaruh beragam yang dimiliki oleh dinasti Fatimiyah. Beragam material digunakan dalam konstruksi, mulai dari batu bata dan batu kapur, hingga stuko atau plester, kayu, keramik, dan kaca. Teknik dekorasi yang digunakan mencakup berbagai bentuk seperti ukiran, pahatan, lukisan, kaligrafi, dan mozaik, menciptakan visual yang menakjubkan. Motif-motif yang diadopsi termasuk geometris, bunga, hewan, kaligrafi Arab, serta simbol-simbol seperti bintang dan bulan, yang semuanya menyumbangkan kekayaan artistik pada arsitektur Fatimiyah yang mengesankan.
Dengan kombinasi yang cermat dari berbagai elemen ini, dinasti Fatimiyah berhasil menciptakan warisan seni bangunan yang memukau, memberikan kontribusi yang tak terlupakan terhadap kekayaan budaya dunia. Pengaruh warisan arsitektur Fatimiyah terhadap desain berkelanjutan pada fasad arsitektur kontemporer merupakan topik yang kompleks dan multidimensi, yang telah diperdebatkan oleh berbagai peneliti dalam bidang ini. Atia, 2019, dan Yusuf, 2011, keduanya menyoroti potensi besar dari elemen-elemen arsitektur tradisional dan berwarisan dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap desain berkelanjutan. Atia secara khusus menekankan penggunaan teknologi rendah di wilayah Arab, sementara Yusuf menggarisbawahi nilai pentingnya dalam konteks desain berkelanjutan secara global. Di sisi lain, Berardi, 2013, lebih menitikberatkan pada peran fasad cerdas dalam bangunan-bangunan energi rendah, dan bagaimana prinsip-prinsip desain tradisional dapat memengaruhinya secara positif. Ozorhon, 2014, dengan fokus pada Turki, membahas peran arsitektur tradisional dalam konteks keberlanjutan secara lebih luas. Dalam analisis kolektif mereka, studi-studi ini menyarankan bahwa integrasi warisan arsitektur Fatimiyah ke dalam fasad kontemporer dapat meningkatkan keberlanjutan melalui penggunaan elemen-elemen tradisional yang teruji dan desain cerdas yang mengutamakan efisiensi energi. Dengan demikian, warisan arsitektur Fatimiyah tidak hanya memengaruhi estetika arsitektur kontemporer, tetapi juga memberikan sumbangan berharga dalam mencapai tujuan keberlanjutan dalam desain bangunan masa kini. Terima kasih telah menyimak. Mari kita akhiri perjalanan kita dalam memahami arsitektur Fatimiyah, sebuah warisan yang berharga bagi kita semua, terutama bagi mahasiswa arsitektur UINSA dan mahasiswa arsitektur dimanapun berada. Saya harap informasi yang telah kita bahas akan menjadi sumber inspirasi bagi kita semua dalam pengembangan pengetahuan dan kreativitas di bidang arsitektur. Terima kasih telah bergabung dalam bahasan ini, dan mari kita lanjutkan perjalanan kita dengan semangat belajar yang tinggi. Sampai jumpa lagi di paparan berikutnya.